Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada BPM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk membawa ibadah penutup dalam acara doa puasa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu makna doa dan puasa dalam kitab Daniel. Makna doa dan puasa dalam kitab Daniel. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, doa seringkali menjadi semacam ban serap bagi banyak orang. Orang kalau sudah kepepet, butuh banyak masalah, banyak pergumulan, baru tekun berdoa. Kalau tidak ada masalah, maka jarang sekali berdoa. Nah, ini sesuatu yang salah. Lain halnya dengan Daniel dan kawan-kawan. Dalam pasal 1 kita melihat, meskipun mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel, mereka tekun untuk berdoa dan beribadah, berpuasa, sebagaimana layaknya orang-orang Yahudi yang setia beribadah kepada Yahweh, Allah mereka. Bahkan dikatakan dalam pasal 1 itu mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan berhala yang disembah oleh orang-orang Babel. Mereka minta hanya minum air putih dan sayur-sayuran saja. Nah, kenyataannya, hasilnya Tuhan memberi kepada mereka kepintaran, karunia-karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Bahkan dikatakan mereka 10 kali lebih cerdas daripada para ahli jampi dan juga orang-orang berilmu. Nah, ini kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat konsisten dengan ibadah mereka. Baik Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah pendoa-pendoa yang tekun berdoa kepada Tuhan. Doa bukan ban serap bagi mereka. Doa menjadi gaya hidup. Nah, ini yang mau saya sharingkan bersama kepada kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kita melihat dalam pasal 2 kitab Daniel, dikatakan kepada kita bahwa makna doa dan puasa itu adalah mengatasi kesulitan hidup. Sekali lagi, doa dan puasa bagi Daniel dan kawan-kawan adalah mengatasi kesulitan hidup. Nah, kita saat ini menghadapi kesulitan hidup yang sangat banyak. Ya, tentunya kita menghadapi itu. Pada saat itu Daniel dan kawan-kawannya terancam. Mereka akan dipenjarakan, bahkan akan diancam untuk dibunuh jika mereka tidak berhasil menafsirkan mimpi Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan agar menyingkapkan mimpi dan maknanya kepada Raja Babel itu. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Di sini permohonan doa Daniel dan kawan-kawan sungguh bermakna, yaitu membawa mereka keluar daripada kesulitan hidup. Nah, doa dan puasa bagi Daniel dan kawan-kawan adalah untuk mengatasi kesulitan hidup. Nah, mari kita menyadari itu, doa harus menjadi satu kebiasaan hidup kita yang akhirnya dapat menolong kita terbebas daripada kesulitan hidup. Dalam pasal yang ketiga, kita melihat ada makna doa dan puasa yang dapat kita pelajari dari kitab Daniel. Dalam pasal 3 dijelaskan Raja Nebukadnezar kemudian mendirikan sebuah patung yang sangat tinggi dan meminta supaya rakyatnya semua harus sujud menyembah kepada patung itu. Jika tidak sujud menyembah kepada patung itu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Di sini kita melihat ini adalah satu ancaman maut, ya, ancaman maut. Nah, di sini doa dan puasa dimaknai sebagai sarana untuk melepaskan kita dari ancaman kematian atau maut. Kalau saya melihat di sini, Daniel dan kawan-kawan mereka tidak takut menghadapi ancaman kematian itu. Dalam pasal 3 dijelaskan, mereka berkata kepada raja, "Hai raja, kalau seandainya kami disuruh untuk menyembah patung tuanku, kami tidak akan mau. Sekalipun Allah kami itu tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung raja." Wah, luar biasa mereka punya iman, keteguhan, doa mereka kepada Tuhan. Mereka tetap mau beribadah, berdoa kepada Allah, sekalipun diancam untuk mengalami kematian. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat makna doa dan puasa yang kedua adalah menolong kita lepas daripada ancaman kematian. Ya. Lepas dari ancaman maut. Nah, kita lihat sekarang ini, di era pandemi COVID-19 ini, bukankah kita semua di bawah ancaman maut? Bukankah kita semua ketakutan? Takut. Kalau kita terkena atau terpapar COVID-19, kita bisa mengalami kematian. Sudah saatnya kita belajar dari Daniel dan kawan-kawan. Mereka meskipun dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar dan mereka berhasil melewati kesulitan hidup itu. Nah, kita melihat bahwa ancaman maut itu tidak menggoyahkan iman mereka. Ancaman kematian itu tidak membuat mereka takut dan gentar. Tapi sebaliknya mereka tetap setia, berdoa, beribadah, mencari Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari kisah Daniel dan kawan-kawan ini. Mari kita perteguh iman kita. Kita perkuat doa-doa kita. Mari kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Ya, sebagai gaya hidup kita. Doa bukanlah ban serap. Doa adalah yang utama sebagai napas hidup kita. Sebagai kekuatan kita yang akan melepaskan kita daripada ancaman maut sekalipun. Sebagaimana telah diteladankan oleh Daniel dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, makna doa dan puasa dari kitab Daniel yang bisa kita pelajari adalah bahwa doa dan puasa akan menolong kita lepas daripada tantangan kehidupan. Ya. Kalau tadi adalah ancaman kematian, sekarang adalah tantangan kehidupan. Ya. Kita melihat bahwa Daniel dalam pasal ke-6, dia dikatakan rajin beribadah, setia beribadah. Nah, lawan-lawannya kemudian mencari cara untuk menjatuhkan si Daniel. Nggak dapat. Satu-satunya kelemahan Daniel adalah ibadah kepada Allah. Ada satu undang-undang di Persia, ya, karena sudah berganti rejim, dulunya Babel, Babel dikalahkan oleh Media dan Persia. Ada satu undang-undang dibuat, siapa yang tidak sujud menyembah raja, itu akan dilemparkan ke gua singa. Nah, Raja Darius pada waktu yang berkuasa menetapkan undang-undang tersebut. Dan Daniel ketahuan bahwa dia tidak mau menyembah kepada raja atau patung yang dibuat oleh raja itu. Akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa. Nah, kita melihat ketika Daniel menghadapi tantangan itu, dia tidak menyerah. Tapi dia tetap beribadah 3 kali sehari. Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, 3 kali sehari Daniel berlutut. Daniel berdoa, kemudian memuji Allah. Seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak pernah mengurangi
kesetiaannya untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan hidup. Dan kita tahu, akhirnya singa-singa itu kemudian tidak menggigit Daniel, dan Daniel mendapatkan kelepasan dari tantangan tersebut. Nah, kita juga demikian. Bukankah kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan? Kita seringkali ingin menyerah, apakah itu persoalan beasiswa kita, atau mungkin membayar uang kuliah kita, atau mungkin sponsor kita, donatur kita, pekerja orang tua. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup ini yang menguji iman kita. Nah, kita belajar dari Daniel yang setia dan konsisten beribadah kepada Tuhan. Kita harus merubah konsep berpikir kita. Bahwa tantangan kita itu kecil, tidak besar. Kita hanya harus datang berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saya punya satu ilustrasi. Pada masa lalu, ada seorang pesulap yang sangat terkenal, ya, namanya Harry Houdini. Dia punya kemampuan untuk membuka lubang kunci. Kunci apa aja dia bisa buka. Nah, satu hari orang mengadakan tes kepada dia di penjara yang kecil, supaya dia membuka pintu penjara. Dia coba, 5 menit, pintu penjara nggak terbuka. 10 menit, tidak terbuka. Hampir 2 jam, tidak terbuka juga. Dan akhirnya dia menyerah. Rupanya, ketika dikasih tahu, ternyata pintu penjara itu tidak dikunci. Ya, lucu ya. Ternyata pintu penjara itu tidak terkunci. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena pola pikir. Di dalam benaknya atau pikirannya si pesulap ini, itu pintu terkunci. Padahal gampang saja kalau dia mau, dia tinggal sorong aja tuh pintu. Karena pintu itu tidak dikunci, hanya tertutup saja. Nah, terkadang-kadang kita sering kali merasa kesulitan hidup kita, tantangan hidup kita begitu berat dan besar. Padahal itu hanya pintu-pintu yang tidak dikunci. Kita hanya datang kepada Tuhan, mengetok pintu dia. Pintu Tuhan tidak pernah terkunci, selalu terbuka untuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, apapun tantangan hidup kita. Di sini kita belajar dari kitab Daniel, bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya memaknai doa puasa itu sebagai sarana untuk menghadapi tantangan kehidupan, untuk melewati tantangan kehidupan. Dan yang terakhir, pasal ke-9, makna dan doa puasa bagi Daniel dan teman-teman, khususnya Daniel, adalah berdoa syafaat bagi bangsanya. Daniel adalah seorang yang tekun sekali berdoa. Dia menangisi bangsanya, dia berpuasa bagi bangsanya, mengakui dosa-dosa bangsanya di hadapan Tuhan, agar Tuhan mau memulihkan bangsanya dan mengembalikan bangsanya ke tanah perjanjian. Karena pada masa itu mereka adalah orang-orang buangan. Nah, kita melihat Tuhan menjawab doa Daniel. Dan kita tahu, pada akhirnya orang-orang Yahudi diizinkan pulang kembali ke negerinya di Yerusalem. Selama 70 tahun menjadi budak orang buangan di Babel, dan akhirnya mereka kembali ke tanahnya mereka. Ini semua adalah tidak terlepas daripada doa-doa Daniel yang ingin bergumul, ada perubahan masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Demikian juga dengan kita. Tak kala kita berdoa dan berpuasa, kita harus menjadikan itu sebagai sarana untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan negeri kita ini, yang kita tahu saat ini mengalami krisis karena corona. Nah, kita mari berdoa puasa. Kita mencari Tuhan, membawa bangsa kita, mengaku dosa bangsa kita ke hadapan Tuhan, dan memohon Tuhan untuk menolong kita melewati tantangan kehidupan ini. Bagi masa depan bangsa kita yang lebih baik, mari kita mendoakan bangsa kita dan para pemimpin kita. Akhirnya kita melihat Daniel dan kawan-kawan berhasil melewati semua kesulitan hidup, melewati ancaman kematian, melewati tantangan kehidupan. Mereka dipromosikan mendapat jabatan yang tinggi,
mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan mereka berhasil membawa bangsanya kembali ke tanah leluhur mereka. Dan mereka menggenapi janji Tuhan untuk masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik bagi bangsanya. Mari kita memaknai doa dan puasa kali ini dalam kitab Daniel, dan pelajaran ini menolong kita untuk senantiasa menjadikan doa sebagai cara hidup kita atau gaya hidup kita. Dan ingatlah, doa bukanlah ban serap. Doa bukanlah sesuatu yang kita butuhkan saat kala kita mengalami pergumulan. Tidak. Sepanjang saat kita harus melatih diri untuk berdoa dan mencari Tuhan, serta berdoa syafaat bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam renungan yang singkat ini. Haleluya. Amin.